Tapi kalau tiba-tiba mereka saya sama majikannya langsung disuruh caw malam hari itu juga, terus posisinya dia bagaimana, kadang duit udah dikirim ke Indonesia semua, tidak pegang cadangan, itu gimana Nek hal seperti itu menurut Bu Nita Lam? Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Selamat malam. Nah, ini saya ketemu luar biasa ya hari ini sama yang disebut Bunita. Tapi sebelumnya saya dengan wong gandeng sak donya, Sandro Jabrik, konten channel YouTube saya, dan kita langsung aja suruh perkenalan dari siapa, ibu siapa, bagaimana dan seperti apa. Monggo Bunita. Selamat malam Mas Sandro, selamat malam juga subscribernya Mas Sandro. Saya, nama lengkap saya Warnita Sari, saya biasa dipanggil Nita Lam. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya berusaha untuk berkarya di dunia maya terutama, dan insya Allah bisa menginspirasi teman-teman yang di Hong Kong khususnya, atau teman-teman yang di Indonesia mungkin yang mau kerja di luar negeri. Biasanya saya di YouTube channel saya memberikan edukasi atau pengetahuan tentang ketenaga kerjaan ke Hong Kong khususnya. Mantap. Terima kasih untuk kesempatannya Mas Sandro. Mantap. Jadi ini yang kita cari ya, cari info-info buat teman-teman semuanya. Oke, kita awali dan kita mulai ya sedikit banyak tentang teman-teman. Saya juga kadang gini juga ya Bu, saya itu butuh nanya ke seseorang yang memang dianya kompeten dan capable untuk persoalan-persoalan, misalnya kasus-kasus, karena kasus-kasus tidak terlalu banyak dibahas. Nggak tahu kasus itu dipendem atau disembunyikan, tapi saya justru yang ingin saya tanyakan ya. Jadi ada nih teman-teman yang misalnya nih Bu, langsung pada saat di interminate. Nah sebelumnya kan pastinya ketika ada gejala atau ada obrolan atau ada sesuatu yang sama majikan nggak enak, itu kalau mereka bisa prediksi kan enak, jadi bisa dikonsultasikan ke izinnya. Tapi kalau tiba-tiba saya sama majikannya langsung disuruh caw malam hari itu juga, terus posisinya dia bagaimana, kadang duit udah dikirim ke Indonesia semua, tidak pegang cadangan, itu gimana Nek hal seperti itu menurut Bu Nita Lam? Ini Mas, sepengalaman saya 10 tahun terakhir itu ya, untuk kasus-kasus interminate itu memang nggak gampang ketika itu dilakukan oleh majikan di luar jam kerja, karena agent kan hanya beroperasikan pada jam kerja. Yep. Terus kadang-kadang ketika malam ada sesuatu hal itu kan nggak bisa menghubungi agent, itu yang pasti nggak bisa menghubungi. Apalagi kadang-kadang terjadi sesuatu hal tentang antara kedua belah pihak, maksudnya itu PMI-nya sama majikannya gitu. Terus hal-hal seperti itu biasanya apa saja yang bisa kita kerjakan karena di luar jam kerja. Bagi untuk calon PMI ya, segala sesuatu itu ada sebab dan musabab. Tidak mungkin, sepengalaman saya ya, tidak mungkin tiba-tiba tengah malam itu dikeluarkan begitu saja. Pertama, mungkin ada sebab-sebab yang kita harus ditekan itu ya, karena teman-teman mungkin lagi gak pas sama majikan, mungkin lagi berantem, terus majikan gak terima, terus suruh pergi saat itu juga. Atau mungkin jaga orang tua yang mungkin apa itu ya, yang ada
Ada Masalah kelainan yang mikir. setiap saat suruh dia pergi itu beberapa kasus seperti itu. Ya. Atau mungkin berantem lah, bahasa umumnya berantem sama majikan. Ribut. Kalau baik-baik saja itu saya rasa mereka bisa memperlakukan pada jam kerja, jadinya tidak di luar itu gitu. Sebentar. Boleh, hati-hati ya, kita makan di luar malam ini ya. Ya wes nanti makan di luar. Oke. Iya, bye-bye. Sorry Mas, telepon terus tak anukan anakku. Terus Iya itu dong, biasanya itu terjadi kan itu anak. ada sebab dan akibat. Betul. Nah, ada sebab dan akibat. Terus solusinya apa ketika malam hari itu gitu ya. Terus biasanya kalau ini komunikasi dulu sama majikan, boleh nggak saya jam kerja gitu harus keluarnya. Terus harus menunggu agentnya. Jadi hak-haknya kita itu terpenuhi gitu. Beberapa kasus yang saya tangani itu seperti ini. Tengah malam saat itu juga majikan minta keluar. Saya bilang kamu jangan keluar. Tunggu sampai agentmu buka atau jam kerja. Karena kalau saat ini juga keluar, nanti ketika sudah keluar itu, maaf ya saya tidak menyudutkan siapapun di sini karena ada dua belah pihak yang ini kan sampai beberapa kasus labor itu rame ribut karena majikan bilang dia pergi sendiri. Terus CC-nya bilang saya diusir majikan. Itu yang sering terjadi. Jadi hal-hal seperti itu terjadi ketika dilakukan di luar jam kerja karena tidak ada saksi. Jadi bagi teman-teman BMI Hong Kong khususnya ya, sebisa mungkin ketika ada masalah di tengah malam, itu jangan memperkeruh keadaan gitu loh Mas. Maksudnya jangan majikan malah memanas gitu. Sudah lerem dulu, besok tunggu sampai jam kerja gitu loh. Paham kan maksudnya? Biasanya kan namanya orang berantem kan CC-nya juga panas, majikannya juga panas, akhirnya saat itu juga diusir gitu loh. Terus nggak ada saksi. Itu kalau misalkan ngusir atau ini kan itu kan harus ada saksi sebagai dari pihak agent atau staff agent itu ada surat terminate atau surat pengunduran diri gitu. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak jangan menandatanganin apapun karena majikan itu biasanya sebelum kamu pergi tanda tangan karena sudah emosi ini mbaknya wis kadung emosi tingkat tinggi main tanda tangan aja, sedangkan itu dia tidak mudeng itu yang ditandatanganin apa karena keadaan emosi gitu. Biasanya yang ditandatangani adalah surat pengunduran diri. Jadi kalau surat pengunduran diri itu mbaknya nggak dapat apa-apa. Misalkan haknya dia 1 bulan gaji nggak dapat, terus haknya dia yang harusnya majikan yang nyuruh dia pergi interminate itu kan ada hak 1 bulan gaji, ada hak tiket, ada hak libur. Jadi kadang banyak terjadi itu gitu. Jadi jangan memperkeruh keadaan, tenang dulu, maaf Nyonya, bolehkah saya besok pagi saja keluar? Saya mau agent menjemput saya. Gitu. Mungkin ininya yang perlu diomongin, nggak usah ini karena kadang pemicu balikin saya ke agent kan gitu. Balikin saya, ya sudah sekarang kamu pergi aja. Terus akhirnya biasanya hal-hal seperti itu kita sebagai agent apa yang kita lakukan? Karena keadaan tengah malam kita tidak tahu kasusnya seperti apa, kita ngomong sama CC-nya ya sudah C, kita mau diselesaikan dengan baik secara kita sama agent saya sebagai penengahnya atau mbaknya sama majikannya saya di tengah-tengah atau diselesaikan di labor saja. Gitu. Terus kalau diselesaikan di labor, jadi mbaknya mengajukan laporan, terus nanti majikannya dikirimi surat oleh labor, terus meetingnya di labor. Ya. Gitu Mas. Ya tapi kan kondisinya kan malam. Kalau misalnya nih kan, kalau seandainya kasusnya bahwa bisa nggak panas ya, besok pagi kan enak. Tapi kalau ternyata di rata-rata kan di sosial media itu pasti kopernya udah diangkat, udah di luar, bikin laporan lah, ABCD. Nah, saya bikin konten ini itu kan agar supaya teman-teman untuk memutuskan segala sesuatu harus benar-benar dipikirkan. Nah, semisalnya ini yang terjadi di lapangan, mereka sudah posisi di luar, musim dingin, kemudian malam. Nah, terus kadang duit nggak ada nih. Orang-orang yang kayak gini nih
sebaiknya kita kasih saran kayak apa gitu, supaya kalau seandainya terjadinya seperti itu. Kalau misalnya memang dilerem ya itu tadi solusinya kan. Kalau memang udah enak dan mbaknya sudah terkendali emosinya untuk saya keluar tapi besok aja nunggu agent dan ABCD kan enak. Tapi harus kadang-kadang besok dan saya harus agent saya menjemput. Tapi kalau seandainya malam gitu, hari yang terus kalau gitu, sudah terjadi gimana kira-kira? Menurut sampean? Kalau sudah terjadi, maksudnya yang sudah terjadi apa yang akan yang sudah terjadi begitu malam mereka terus akhirnya keluar. Nah, ini kan gimana? Kira-kiranya mereka kan pasti entah nggak tahu kemana, nelponin siapa, tahu-tahu udah posting segala sesuatu. Akhirnya ya diambil mungkin beberapa NGO akhirnya atau viral lah gitu, seakan-akan terjadi sesuatu hal yang ini. Sebetulnya begini Mas, segala sesuatu pasti ada pemicu. Kalau sudah terjadi kan kita harus mikirkan bagaimana saya memposisikan diri sebagai calon TKI sebagai PMI misalkan itu terjadi. Kalau sudah keluar, sudah memutuskan rame sama majikan terus diusir sama majikan, kan harus berpikir saya harus bagaimana, ya kan? Terus kalau sudah di luar dengan kondisi ini nggak punya uang, nggak punya ini, biasanya di shelter itu menyediakan tempat. Cuman karena malam juga kadang-kadang nggak bisa dihubungin. Ya seperti shelter Kristen itu ya di Jordan. Terus yang shelter Islam itu di mana kalau nggak punya uang ini ya. Kesana di shelter arahnya. Islam ada di Wanca, di Kos WB itu dompet duafa itu setahu ya. saya menjawab sepengetahuan saya aja ya. Siap. Di dompet duafa itu juga ada. Terus di Nurpoint, di Tinhau, sebetulnya banyak tempat-tempat yang maksudnya menampung sementara yang nggak punya uang itu ada. Terus mungkin tempat asosiasi juga menampung karena keadaan malam ya kita harus bagaimana usaha untuk bisa menghubungi pihak-pihak yang mungkin bisa menyediakan tempat. Terus biasanya setiap agent itu pasti ada boardingnya Mas. Makanya teman-teman ini disarankan ya, kalau sudah ke sini itu sekali waktu main ke agent, biar terjalin silaturahmi sama agent itu. Biasanya kan dari Indo itu langsung masuk majikan, apalagi kondisi karantina, jadi kan nggak ada hubungan khusus gitu sama agentnya tuh nggak ada gitu loh Mas. Betul. Jadi nggak ada silaturahmi gitu bahasa Jawa nih kan. Jadinya mereka itu ketika ada apa-apa nggak tahu boardingnya di mana, ya kan? Yang pasti itu namanya boarding kan bisa saja pindah. Nah misalnya, oh yo paling nggak ngikuti lah itunya agent gitu kan? Apa namanya sosial medianya mungkin. Ini bukan promosi tentang saya ya. Ini kita harus tahu gitu loh pertolongan pertama itu. Betul. Yang pasti kan kalau nggak ada komunikasi sama agent, terus ini pengalamanku ya. Kalau saya tahu anak saya, si A, pasti kan kita kasih nama. Kalau misalkan dia nelpon 1 kali, 2 kali, 3 kali, pasti kan darurat gitu. Teleponku nggak pernah mati kecuali aku sakit ya Mas. Karena takut seperti itu gitu loh. Terus apa namanya pasti kan disimpan gitu. Tapi nggak tahu kalau nggak disimpan kan kita nggak tahu ini siapa gitu loh. Makanya menurutku yang paling penting itu adalah hubungan yang baik sama siapapun. Sama agent, sama majikan, sama teman-teman harus berhubungan baik ketika kita membutuhkan bantuan mereka sewaktu-waktu kita bisa ketolong gitu loh. Entah itu mungkin direferensikan ke tempat shelter, paling enggak shelter mana yang ini. Karena masalahnya kalau sudah di sosial media itu kan yang dipikirkan bukan solusinya piye Mbak ini ketolong, piye ini musim dingin, Mbak bisa ada tempat kan enggak, ruame menghujat sana menghujat sini. Itu yang terjadi sepengetahuan saya di sosial media kita yang tercinta ini gitu. Jadi banyak ya sebenarnya teman-teman yang peduli dengan hal-hal semacam ini. Tapi seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Nita bahwa sebelum terjadi sebaiknya redam dulu emosi, pikirkan baik-baik, jangan terlalu digas. Berarti ini kan sudah bisa memberikan solusi. Ngegas. Awak dhewe iki kakean ngegas enggak? Berarti kan solusinya sudah diberikan ketika sebelum terjadi
kira-kira bagaimana antisipasinya, atau kalau sudah terjadi, bagaimana seharusnya mereka. Karena sekali lagi di mana persoalan ataupun permasalahan di dunia ini kalau ideal, itu kan sesuai dengan pikiran kita. Pertanyaannya kalau lagi nggak ideal, nah disitulah yang kita harus paling tidak memberikan informasi atau kemana mereka harusnya. Ternyata ada beberapa shelter dari teman-teman NGO atau organisasi. Tempat kita pun menyediakan free kok, makan, tempat tinggal untuk Mbak yang darurat gitu. Oh ya. Jadi nggak jadi problem. Oke, nanti saya tinggal cari data. Cuman kadang-kadang kan gini, ketika keluar itu wis gupuh ya, wis stres nangis, wis nggak bisa mikir dengan normal gitu loh. Segala sesuatunya wis gak normal lagi. Terus cerita itu, ini teman-teman yang di media sosial bijak menyikapi ya. Karena Mbak Eko stresnya kan tinggi. Terus ngomong wis dia sendiri nggak tahu ngomong apa gitu. Kadang-kadang itu gitu. Jadi ya untuk kembali lagi keluar kayak gitu. Kembali lagi ya kita nggak bisa kendalikan ataupun kontrol cara berpikir mereka kan. Makanya kenapa kita bikin konten ini, supaya ketika mereka nonton konten ini mereka akan berarti segala sesuatu yang akan terjadi di saya tak sepersiapkan. Jadi kita nggak bisa ketika terjadi teman-teman kemudian nyampein ke sosial media, oke gak delok kontenku sih gini-gini, kan kita nggak mungkin seperti itu kan. Yang bisa kita lakukan ya sudah kita bahas sesuatu ini. Nah kalau mereka sampai konsumsi ini kan bagus. Kalau mereka nggak konsumsi ini paling tidak kita sudah mencoba memberikan informasi. Sudah menerangkan apa yang bisa dikerjakan. Ya, yang terjadi itu seperti itu gitu loh Mas. Ya ini berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, nggak sedikit yang tengah malam keluar. Makanya bagi teman-teman harus benar-benar dikontrol ininya. Nek majikan lagi marah, yuk kita diam gitu loh. Namanya orang kita harus salah satu ngalah gitu. Bukan berarti kecuali ya apabila ada tindakan kekerasan. Nah itu kita kan nggak bisa ngalah. Tapi nek mungkin dimarahin, diomelin majikan itu kan hal yang biasa bagi kita kerja gitu loh. Betul. Suara saya kedengeran nggak Bu? Nggak ada suaranya kecil. Suaranya kecil ya. Halo tes. Kecil Mas. Sekarang juga masih kecil. Kecil. Tadi udah biasa. Tadi kecil. Sekarang kecil. Sekarang kecil ya. Nah ini kadang-kadang ini ganti masalah ini. Oke. Sekarang masih kecil. Kecil sekali. Tadi biasa. Sekarang kecil. Kalau sekarang? Oke. Wah, ini berarti ada problem ini di masalah di baru. Barusan beli soalnya. Kalau problem nggak usah dipikirkan, di baru. Train. Jadi oke. Jadi itu tadi satu case kalau terjadi hal di mana hal itu tiba-tiba terjadi sama diri kita ya Bu, seperti itu kan. Testing. Iya. Udah kedengeran lagi Bu ya? Apa Dengar. Nah, jadi hal itu yang teman-teman boleh cek, boleh lihat dari konten ini. Berikutnya lagi saya nanya ya Bu, itu kalau mereka cabut ya. Kalau berikutnya lagi adalah persoalan seksual harassment. Nah, ini kadang ini juga luar biasa ya. Kadang teman-teman juga agak sedikit tertutup kalau persoalan tentang seksual harassment. Ini agak sensitif ya. Iya, agak sensitif. Jadi yang saya tanyain sesuatu yang sensi Bu. Semampu saya jawab ya. Saya takut kalau nanti terlalu dalam karena saya untuk hal-hal yang sensitif takut salah jawab nanti bisa teman-teman salah persepsi repot. Jadi ya makanya kan karena memang case-case ya atau kasus-kasus yang terjadi itu kan banyak banget sama teman-teman. Tapi ini saya coba ambil contoh soal di mana kasusnya itu kasus-kasus yang setidaknya mau maju kena, mau mundur kena, apa yang harus saya lakukan, akan kayak gitu kan. Nah, sekarang kalau ada terjadi pelecehan seksual ya, ini kan nggak mungkin 1 kali 2 kali. Biasanya mereka akan mengulang lagi. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh mbak-mbak, sedangkan Hong Kong itu pasti melindungi hak apa yang namanya praduga tak bersalah.
Nah, ini yang dirugikan kan kita nih, Bu. Jadi gimana kira-kira mengatasinya? Gini, kalau ada hal-hal mengenai pelecehan atau itu hal-hal yang seperti ini ya, pertama yang harus dihubungi itu agennya dulu. Minimal agen itu tahu. Siap, siap. Pertama, agen harus tahu. Terus solusi dari agennya apa? Biasanya sih kalau agen itu pasti komunikasikan dengan majikan. Gitu. Biasanya dikomunikasikan sama majikan. Tapi kebanyakan Mbak E itu karena ini kan hal sensitif, takut mau speak up itu takut. Siap. Takut di interminate, mungkin takut di blacklist, takut bermasalah, takut ini, takut itu. Ya itu satu-satunya langkah pertama yang dihubungi agen. Kalau sudah ada tanggapan dari agen, solusinya seperti apa, gitu. Jadinya kita bicarakan, rundingkan sama agen. Makanya saya selalu bilang silaturahminya sama agen harus tetap dijaga, karena bagaimanapun kita itu saling membutuhkan satu sama lain. Baik agen butuhkan Mbak E juga butuh agen kalau dibutuhkan hal-hal yang darurat seperti itu, gitu Mas. Siap. Berarti begitu ya ceritanya. Jadi seksual harassment ini sesuatu yang sangat pribadi ya, makanya lebih bagus. Ya, jadi misalkan Mbak E harus lapor polisi sekalipun kan polisi kan juga nggak serta-merta langsung ini kan harus ada bukti, harus ada, misalkan saya beberapa kali nanganin kasus seperti ini, tapi biasanya kalau agen itu ngubungin keluarganya, mungkin jaga kongkong ya, itu ngubungin anaknya, ngubungin ini, kita ceritakan masalahnya gini-gini, atau mbaknya kita datengin, kita dudukin sama majikannya yang ini kan solusinya seperti apa gitu. Jadi nanti terus kalau nggak dapat solusi dan diulang lagi, Mbak E bolehlah melangkah ke lebih ini, tapi harus agen tahu. Jadi nanti kalau ada apa-apa kan bisa dibantu. Terus untuk persoalan bukti-bukti itu juga harus mereka dapat atau kayak gimana? Ya harus ada bukti, Mas. Kita ini negara hukum, negara Hong Kong. Kalau misalkan kita hanya omong kosong saja kan nggak bisa dijadikan bukti untuk lapor. Kalau toh lapor kan harus ada bukti. Jadi seperti itu ya. Berarti Mbak harus cerdik ya. Harus benar-benar bisa dapat, ya. Terus iya. Jadi jangan sampai hanya omong aja, misalkan dicolek gitu sama majikannya, kan kita nggak bisa menunjukkan dicolek, mananya yang dicolek gitu kan. Hal-hal yang ini kan harus ada bukti. Misalnya kita lapor polisi, kamu ngapain lapor ke polisi karena saya dicolek majikan, kan kita nggak bisa begitu. Kalau sudah ke laporan polisi, gini, kalau masih lapor ke agen, minta solusi ke agen biasanya komunikasi sama majikan. Tapi kalau sudah sangat darurat, mbaknya harus bisa mengambil, misalkan sampai hal-hal yang lebih darurat lagi gitu ya, harus tahu perlindungannya itu seperti apa. Sebetulnya Mas, hal ini sudah dijelaskan ketika mbaknya itu PAP. PAP itu apa? Proses akhir pemberangkatan di Indonesia itu dijelaskan detail tentang pelecehan, tentang apapun hukum-hukum yang di Hong Kong. Terus di Hong Kong itu zaman belum corona itu juga ada program welcome program di di konsulat Indonesia. Itu pun dijelaskan apabila ada pelecehan ini gini dan ada buku panduannya juga. Cuma mungkin Mbak Eko nggak teliti baca. Jadinya ketika ada sesuatu tidak siap gitu. Sinyalnya sampean agak putus-putus ini. Kenapa ini? Gambarnya nggak bergerak. Apa sinyalku ya? Iya. Aku pakai wifi PCCW loh ini. Iya, berarti PC harus ditinggikan itu. Pakai, coba tak off, HP-ku tak off. Enggak. Ya gitu. Oke, berarti apapun ceritanya semuanya udah dibekali ke teman-teman, tinggal kesiapan mental dan psikisnya kan. Tinggal mental, psikisnya, dan bagaimana teman-teman masih dalam posisi sadar ya, masih dalam posisi tenang
dan apa yang harus dilakukan. Karena ya rata-rata kembali lagi bahwa mereka sudah capek kerja dari pagi sampai malam. Kadang-kadang saya tidak akan menyalahkan persoalan ini, tapi karena memang juga tidak ada kejelasan di jam kerja. Intinya kan di kontrak itu juga jam kerjanya mereka berapa jam atau apapun. Setahu saya di Hong Kong yang ditentukan jam kerjanya itu ada dua pekerjaan, security dan entah satu lagi apa. Yang sisanya tidak ada jam kerja, cuman kesepakatan aja. Itu kan yang selama ini dituntut sama teman-teman. Sebenarnya jam kerjanya mau kayak gimana sih? Kalau saya sih ngelihatnya seperti itu sih. Tapi it's okay untuk lebih. Betulnya itu di kontrak kerja itu diterterakan jam kerjanya. Ketika pihak PT masukkan job order itu diterterakan jam kerjanya. Cuman itu gimana? Ayo, silakan dijelaskan. Ngomongnya gini, di job order ya, setiap PT, kenapa saya tahu karena saya ada di situ. PT ataupun agent itu selalu ketika job order dimasukkan ke KJRI itu ada jam kerjanya. Cuman faktanya yang terjadi karena di rumah kan tidak bisa di-fix misalkan 8 sesuai dengan kontrak kerjanya 8 jam itu gitu kan Mas. Cuman ini sensitif, saya nggak berani membahas lebih lanjut ya Mas, mohon maaf karena ada hukumnya, ada anunya itu di job ordernya itu sebenarnya ada. Cuman itu formalitasnya ada. Enggak, kan saya juga memahami kalau misalnya yang jaga nenek yang harus standby di malam hari, segala sesuatu, ya itu memang jobnya. Cuman terkadang yang jadi teman-teman ini kan manusia juga, yang kadang juga butuh istirahat, dan waktu istirahat manusia itu kan 7-8 jam. Nah, setidaknya ketika ada di sela-sela. Di dalam kontrak kerja itu ada. Di dalam kontrak kerja itu ada minimal istirahat 8 jam. Jadi mbaknya itu boleh ngomong ke majikan bahwa minimal jam kerja, bukan jam kerja ya, jam betul. Istirahat saya 8 jam. Yang di job order itu juga minimal istirahat itu 8 jam. Malam tidur itu 8 jam. Jadi kalau di atas misalkan terlalu over ya, nggak cukup 8 jam, itu mbaknya boleh ngomong. Maaf Nyonya, saya tidak cukup istirahat saya harus 8 jam. Itu di job ordernya ada. Di pasal-pasalnya kemarin sempat saya juga baca sih. Mas apa jeneng Mas Sandro, kapan-kapan tak kasih ini loh Mas. Oh, kalau saya sih kemarin baca. Ini panduan informasi untuk ketenaga kerjaan di sini. Semua calon TKI yang masuk Hong Kong di bandara pasti dikasih ini. Ya, saya. Di KJRI juga menyediakan ini. Oh ya sudah. Di labor juga ada. Ini dari labor departemen. Oke, kalau dari labor. Kayak gini. Oke. Nanti. Sering kok saya bahas, cuman mungkin saya monoton jadi nggak ditonton sama teman-teman. Ya belum. Jadi kalau saya kembali lagi bahwa berarti ketika teman ada persoalan atau problem, saya pasti silakan tonton konten saya. Jadi lebih ke arah di situ karena tahu sendiri. Enggak, saya gini. Enggak memaksa orang untuk melihat konten saya, intinya yang saya share itu hal yang mungkin dibutuhkan teman-teman itu. Apa yang saya share di channel YouTube saya itu. Soalnya memang data secara bacaan semua udah dipersiapkan, semua udah ada pastinya. Tapi sampean kan tahu tingkat bacanya orang kita, saya nggak mendiskreditkan atau menyalahkan kan. Tingkat membaca mereka itu bagaimana dan seperti apa yang itu harus dipahami. Makanya saya mencoba ingin menyajikan dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk konten dengan narasumber-narasumber atau yang dijak ngomong itu kompeten dan capable. Jadi bukan saya menolak apa yang ditulis, tapi yang terjadi persoalannya teman-teman itu kan nggak mau baca, dan ketika disuruh baca ya wis ditaruh aja kan. Jadinya kalau nonton konten kan agak lumayan. Iya, karena itulah Mas. Makanya kita bikin konten kan untuk mengedukasi supaya teman-teman mungkin bisa
nyantai untuk bisa mendengarkan apa yang kita share di sini. Kalau untuk membaca ngerenik buku sak grendel nggak mungkin lah gitu kan. Makanya kita ya luangkan waktu untuk belajar mengenai ketenaga kerjaan di sini. Oh, di YouTube banyak saya rasa teman-teman kita yang share. Cuman kita harus tahu siapa yang nge-share itu, terus ilmunya di ketenaga kerjaan seberapa. Kadang-kadang kalau misalkan kita share tidak berdasarkan tata kromo nih ketenaga kerjaan kan juga nggak pas gitu loh, Mas. Karena dari sini aja itu banyak semuanya kan juga sudah dijelaskan di sini. Tapi kembali lagi, wis moco, iya, kesel. Itu juga kalau di Hong Kong mungkin ngomongnya gini, kontraknya kan berbahasa Inggris gitu. Itu di Indonesia, Mas. Itu ada yang berbahasa Indonesia dijelaskan dengan detail waktu PAP itu. Juga waktu interview ke Disnaker itu sudah tahu perjanjian penempatannya gitu. Ya wong Indonesia Raya ya yes. ya enggak. Itunya kepanggihnya sampai mana ya nggak ngerti, kadang-kadang ya sempat karena kita kerja. Yang penting berangkat terus gajian. Jadi nek masalah bingung. Ya nggak apa-apa. Yang kita pesan kurir Indonesia gitu. Jadi karena itu loh kita tingkat membacanya sedikit, tingkat edukasinya juga sedikit, terus karena kerja juga sudah capek gitu, ngerti saya apa yang mereka rasakan itu ngerti. Oke, saya rasa luar biasa ya jawaban dari konten kita kali ini. 2 pertanyaannya bisa dibahas hampir 34 menit. Jadi mudah-mudahan nanti 34 menit, setengah jam lebih. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi untuk bikin konten lagi yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Terus the last terakhir, kira-kira ada sesuatu yang ingin dipesankan buat teman-teman nggak dari Bu Nita Lam untuk mengakhiri konten kita kali ini? Monggo dipersilahkan. Pesan saya untuk teman-teman BMI di Hong Kong khususnya ataupun dimanapun berada, kita ini sudah jauh dari keluarga. Mungkin pergi ke luar negeri itu juga banyak faktor yang kita sendiri tahulah. Terus kita harus cerdas. Jangan asal terima gitu loh, baik di pekerjaan atau apa, itu harus bekerja yang cerdas. Maksudnya apa-apa itu harus belajar. Kalau bagi yang baru ya nggak ada ruginya kita mempelajari sesuatu, terutama di Hong Kong ataupun di negara lain. Itu misalkan bahasa, itu dipentingkan. Jangan merasa saya sudah bisa bahasa Mandarin, saya nggak perlu bahasa Kantonis, saya sudah bisa bahasa Inggris, saya nggak perlu bahasa Kantonis. Di mana kita berada, kita harus bisa bahasa itu, karena bahasa itu penting. Ya, pertama bahasa, kedua setiap hari itu luangkan waktu untuk belajar, supaya belajar apapun lah itu, hal-hal yang positif yang membangun kita untuk menjadi lebih cerdas lagi, lebih pintar lagi. Terus kerja di Hong Kong itu nggak mudah, kita hati, pikiran semuanya harus dituangkan di sini. Terus be profesional, maksudnya gini, jangan masalah yang di Indonesia dibawa ke sini sehingga kita nggak konsentrasi kerja, akhirnya berantakan, stres, nggak sukses. Itu juga faktor. Terus yang terakhir, pintar-pintarlah bergaul di sini, berteman di sini, terus pintar-pintarlah mengatur keuangan, karena kita tidak selamanya kerja di sini. Usia kita bertambah, selagi masih muda jangan dihambur-hamburkan untuk uangnya untuk hal-hal yang mungkin tidak begitu bermanfaat, karena kita nggak mungkin di atas 50 tahun itu masih bekerja. Waktu adalah kesempatan yang paling berharga, harus pintar, harus cerdas, banyak belajar, banyak membaca, banyak lihat YouTube yang mengedukasi. Gitu pesan saya. Sukses dan bahagia buat semuanya. Semangat bagi wanita-wanita Indonesia dimanapun berada. Semangatnya tinggi, Mas. Terima kasih Bu Nita Lam ya hari ini. Terima kasih.
Nanti kita bisi konten lagi. Channelnya Bu Nita Lam namanya apa? Barangkali. Channel saya Nita Lam. Nita Lam ya. Iya, Nita jadi Lam. Facebook saya juga Nita Lam. Monggo yang mau konsultasi mengenai hal-hal ketenaga kerjaan sedikit banyak saya ngerti. Oke. Terima kasih Bu Nita Lam atas sambutannya hari ini. Mudah-mudahan bisa terima kasih bermanfaat. Mas Andro, sehat selalu. Selamat. Sukses dan bahagia buat kita semuanya.